I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Waktu pun telah berlalu. Saat ini, perang antara aliansi Tempest dan Urazania melawan pasukan Clayman telah dimulai. Foss saat itu melihat banyak prajurit yang sedang bertempur menghadapi pasukan Clayman. Para Lancastrop saat itu berpakaian seperti pengungsi untuk memancing pasukan dari Clayman. Kemudian, semuanya pun jatuh ke dalam lubang berlumpur untuk menahan pergerakan mereka. Dan mereka bakal menangkap satu persatu orang dari lumpur itu. Foss nggak menyangka kalau pertarungan akan menjadi berat sebelah seperti ini. Pasukan Clayman bahkan nggak bisa mengeluarkan setengah dari kekuatan mereka sebenarnya. Foss merasa para Lancastrop perlu memikirkan kembali cara bertarung untuk kedepannya. Orang-orang yang mendengar Stella pun membenarkan perkataan dari Stella. Kita memang menyukai pertarungan secara langsung, tapi aku tidak menyangka medan pertempuran bisa berubah tergantung taktik yang digunakan. Rasanya sangat menakutkan saat aku berpikir jika berada di posisi pasukan Clayman. Mendengar itu, Foss pun berkata, Tuan Benimaru adalah orang yang menyusun semua rencana ini. Itu sangat menakutkan. Aku bersyukur menjalin pertemanan dengan kota Tempest. Para prajurit Urazania yang mendengar itu juga setuju. Namun gak lama, terdengarlah suara keributan di sana yang ternyata ada beberapa pasukan Clayman yang masih bisa bertahan. Dan terlihatlah kelompok Alvaro di sana yang sepertinya lebih kuat dari yang lain. Melihat itu, Foss pun berkata, mereka bertarung dengan imbang melawan prajurit Lancastrop. Majin itu lebih kuat dari tentara yang lain. Foss pun saat itu mutusin bergabung sama rekan-rekannya. Melihat mereka yang saat itu tersudut, Alvaro dan rekan-rekannya itu pun berkata kalau mereka terjebak. Mereka pikir kalau mereka bakal lebih unggul, tapi ternyata ada banyak jebakan seperti ini. Alvaro pun berkata, setidaknya mereka harus menyelamatkan yang tersisa. Namun tiba-tiba muncullah Foss tepat di belakang Alvaro yang saat itu melancarkan serangan ke arah Alvaro. Untungnya, rekan dari Alvaro saat itu dengan sigap menangkis serangan dari Foss. Melihat kehadiran dari Foss, mereka pun bertanya-tanya, kenapa ada anak-anak di sini? Di sisi lain, Foss yang melihat mereka itu pun berkata di dalam hati, aku akan melawan mereka sebelum ada korban di pihak kami. Foss pun saat itu melesat. Namun tiba-tiba terlihatlah seseorang yang saat itu menendang tubuh Foss yang tidak lain adalah Stella. Stella pun saat itu berkata, sebuah kebetulan kita bisa bertemu di tempat ini. Foss yang melihat kehadiran Stella memihak pada musuh pun sangat kaget. Foss pun bertanya, kenapa Stella malah mau membantu mereka? Stella pun menjawab, kenapa tidak? Kami para pemuja naga terpaksa mengikuti pasukan Clayman. Aku sebenarnya tidak tahan mematuhi Raja Iblis pengecut seperti Clayman. Tetapi orang-orang yang ada di belakangku ini adalah orang-orang yang aku suka. Karena itu, aku memutuskan untuk menyelamatkan mereka atas dasar kebenaran. Mendengar hal itu, Foss pun saat itu jadi kaget. Bahkan Stella saat itu memadatkan battle wheel di seluruh tubuhnya sambil berkata, jangan berani menyentuh orang-orang ini. Aku akan menjadi lawanmu. Stella pun saat itu melesat untuk menyerang Foss. Foss yang melihat temannya menyerang itu pun kaget banget dan bertanya pada Stella, apakah Stella benar-benar serius ingin bertarung melawannya.
Stella pun saat itu menunjukkan keseriusannya. Dia pun juga meminta agar Foss nggak lemah begitu dan mengajaknya bertarung dengan adil. Kalau nggak begitu, nanti perlengkapan baru dari Foss bisa rusak. Foss yang mendengar hal itu pun jadi bersemangat dan melepaskan tinju balik ke arah Stella. Foss pun berkata, "Aku terima tawaran bertanding ini." Mereka pun saat itu melepaskan pukulan bertubi-tubi ke arah satu sama lain. Foss pun berkata, "Aku punya perlengkapan baru untukmu, Stella." Stella yang mendengar itu pun berkata, "Aku akan memenangkan ini dan menerima perlengkapan itu." Di sisi lain, Alvaro dan para Lancastrop yang melihat itu pun kaget dan bertanya-tanya. Sepertinya mereka saling mengenal, tetapi keduanya terlihat sangat seimbang. Namun bagi pihak Alvaro dan pihak Lancastrop, itulah yang membuat pertarungan itu jadi menarik. Di sisi lain, gempuran kekuatan dari Stella pun terus menghantam tubuh Foss. Tapi Foss saat itu masih bisa menangkis semuanya. Stella pun jadi kurang semangat dan berkata, apakah cuma segini kemampuan dari Foss? Mendengar itu, Foss pun langsung melancarkan serangan yang membuat Stella saat itu agak kaget. Melihat Foss yang saat itu bisa mengecoh Stella, para rekan-rekan Lancastropnya saat itu jadi kagum. Foss sama Stella pun saat itu terus bertarung, dan saat itu Foss juga hampir terkena serangan tipuan dari Stella. Melihat itu, rekan-rekan Lancastrop dari Foss itu pun berkata, sepertinya gadis yang menjadi lawan Foss juga sangat kuat. Foss juga harus bertarung dengan serius. Jika tidak, Foss pasti akan kalah. Tetapi jika kita lihat dari raut wajahnya, Foss sepertinya sangat bersemangat setelah mendapatkan rivalnya. Mereka pun saat itu terus bertarung. Namun tiba-tiba Stella menghilang dan berpindah tempat tepat di belakang Foss. Foss yang menyadari hal itu pun langsung mengarahkan belatinya ke arah belakang. Namun Foss nggak berhasil mengenai Stella karena Stella saat itu telah menghilang. Foss pun bertanya-tanya kemana perginya Stella. Dan tiba-tiba muncullah 4 Stella di sana. Yang sebenarnya Stella cuma satu tapi pergerakannya sangat cepat. Orang-orang yang melihat itu pun jadi kaget dan berkata, kenapa si Stella tiba-tiba mengeluarkan kekuatan aslinya? Padahal itu udah dilarang sama Tuan Midley. Stella pun saat itu melancarkan serangan ke arah Foss. Foss yang gak menyadari hal itu pun jadi terkejut dan tiba-tiba dibanting oleh Stella. Namun ternyata Foss berpura-pura tidak menyadarinya dan bahkan sampai membuat timing dari Stella meleset. Orang-orang yang melihat hal itu pun jadi kagum banget dan malah menonton pertandingan itu bukan malah ikut perang. Mereka pun menyoraki kedua petarung yang hebat itu. Stella pun berkata, bertarung denganmu cukup menyenangkan. Foss yang mendengar itu pun tertawa karena merasa belum melakukan apapun. Mereka pun saat itu bertarung mati-matian. Alvaro yang melihat itu pun berkata, anak-anak di depan kita sangat hebat. Awalnya kita berencana untuk menyerah, tapi setelah melihat mereka, ayo kita tunjukkan pertarungan seperti mereka. Rekan-rekan dari Foss juga jadi semangat dan memandang tinggi pasukan dari Clement yang bertiga ini. Mereka pun kemudian bertarung dengan sportif. Scene pun kemudian kembali ke pertarungan antara Stella dan Foss. Setelah bertarung lama, gak menghasilkan hasil apapun. Foss sama Stella pun memutuskan untuk melepas pembatas mereka dan melepaskan kekuatan asli mereka. Dan saat itu, aura-aura besar pun memancar dari kedua tubuh mereka. Melihat itu, rekan-rekan dari Stella pun kaget banget dan berkata, kenapa Stella malah mengeluarkan Dragon Body? Apakah dia benar-benar telah mendapatkannya? Pantas saja Tuan Midley sangat menyukainya. Aku nggak menyangka Stella bisa berkembang sejauh ini. Padahal yang bisa memakai Dragon Body hanyalah pasukan utama dari pendeta. Bagaimana kita melaporkan hal ini kepada Tuan Midley? Di sisi lain, Foss pun berkata, akhirnya kau menunjukkan wujud itu padaku. Stella juga berkata,
kau juga menunjukkan wujud itu padaku. Mari kita putuskan pertarungan serius dan akhiri semua ini. Mereka pun saat itu melesat dan bahkan pergerakan yang gak bisa dilihat. Fox dan Stella saat itu benar-benar bertarung serius dan sama-sama menikmati pertarungan ini sebagai rival. Namun tiba-tiba ketika dua tinju akan saling berbenturan, muncullah sesuatu yang menahan mereka yang tidak lain adalah Nemo. Nemo saat itu menghentikan pergerakan tangan mereka berdua. Namun berbeda dengan biasanya, Nemo saat itu terlihat sangat marah. Mereka berdua yang melihat kehadiran dari Nemo itu pun kaget banget. Dan karena itulah pertempuran pun berhenti sejenak. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!